Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi untuk belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang inverse fungsi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Adita Fernanda, Ferdian Putra, Hadir. Talita Sekar Putri, Vera Febrianti. Oke, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fungsi komposisi dan sifat-sifatnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar fungsi inverse. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif, dapat menyelesaikan permasalahan secara individu maupun kelompok, dan dapat menerapkan materi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah 3.5 kalian amati ya. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 1000, di mana X banyak potong kain yang terjual. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Yang C, jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi F, dan B merupakan daerah hasil range fungsi F, gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Ada yang bisa mengerjakan? Belum. Oke, saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Itu fungsi Fx sama dengan 500x plus 1000. Yang A, pertanyaannya, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Jadi X-nya sama dengan 50. F, X-nya dimasukkan 50 sama dengan 500x 500 kali 50 ditambah 1000 sama dengan 500 dikali 50 berapa? 20.000 ditambah 1000 sama dengan 26. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain sebesar Rp26.000. Yang B, agar keuntungan yang diperoleh sebesar Rp100.000, maka banyaknya kain yang harus terjual adalah Fx sama dengan 500x plus 1000. Kita masukkan fungsinya 500x plus 1000. Fx-nya sudah ketemu 100.000 sama dengan kita pindah luaskan 500x sama dengan dikurangi 1000. Saya teruskan di sini ya. Ya. X sama dengan 99.000. X sama dengan 6.000 dibagi 500. X sama dengan berapa? 198. Ya, 198.
Jadi banyaknya kain yang harus terjual adalah 198 potong kain untuk mendapatkan keuntungan 100.000. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kita kerjakan yang C. Jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah hasil range fungsi f, gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Ini kalian catat terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Ya, saya hapus ya. Dan bisa menggambarkan yang C. Tadi kan bisa? Tidak. Saya gambarkan ya. Ini fungsi X, ini fungsi X. Perhatikan tanda panahnya. Ini gambar yang pertama. Yang kedua. Saya ini 50 tadi ya. Gambarnya seperti ini. Ini gambar pertama memetakan A ke B. Ini gambar A ke B. Yang gambar kedua memetakan dari C ke A. ya, gambar yang C ini 50 ke, kalau misalnya tadi dari soal A misalnya 50 potong kain itu mendapatkan berapa keuntungan, jadi kan dicari. Jadi fx nya sama dengan berapa tadi? Jawaban dari A 26. 26.000. Kalau keuntungannya 100.000, jadi jumlah kain yang terjual berapa? 198. Ya, 128 potong. Sampai sini sudah paham? Paham. Ya. Coba kalian perhatikan lagi gambar 3.6. Berdasarkan gambar titik 6 di atas, diketahui ada beberapa hal. Yang pertama, fungsi f itu memetakan x anggota A ke y yang merupakan anggota B. Masih ingat pelajaran tentang fungsi ke dalam bentuk pasangan terurut? Masih ya? Jika fungsi f dinyatakan ke dalam bentuk pasangan terurut, maka dapat ditulis f sama dengan xy, di mana x anggota A dan y anggota B. Pasangan terurut x dan y merupakan unsur dari fungsi f. Paham? Paham. Nah, yang kedua, fungsi inverse f atau f inverse memetakan y anggota B ke x anggota A. Jika fungsi inverse f dinyatakan ke dalam pasangan terurut, maka dapat ditulis f inverse y, x, di mana y anggota B dan x anggota A. Pasangan terurut y, x merupakan unsur dari fungsi inverse f. Sampai di sini fungsi inverse, definisi fungsi inverse ada yang sudah tahu dari kedua permasalahan tersebut? Belum. Ya, kita
dapat menyimpulkan ya definisinya. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut f x, y, di mana x elemen a dan y elemen b, maka inverse fungsi f dilambangkan f inverse. Lambangnya seperti ini. Inverse. Ini adalah inverse ya. Adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan Y, X, Y anggota A dan X anggota B. Mudahnya, fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan yang merupakan suatu fungsi yang kebalikan dari fungsi asalnya. Paham? Paham. Nah, untuk lebih memahami konsep inverse suatu fungsi, coba kalian lihat masalah 3.5. Diketahui fungsi f a ke b merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi berkorespondensi satu-satu. Dan fungsi G, C ke D merupakan fungsi injektif. Dan fungsi H, E ke F merupakan fungsi subjektif, seperti yang ada pada gambar di buku kalian masing-masing. Jika fungsi inverse F memetakan B ke A, fungsi inverse G memetakan D ke C, dan fungsi inverse H memetakan F ke E, maka gambarlah ketiga inverse fungsi tersebut. Gambarnya, mudahnya kalian balik dari misalnya A ke B, itu panahnya kalian balik, jadi itu sudah menjadi inverse. Yang kedua, D ke C, itu panahnya juga dibalik, maka akan sudah menjadi inverse. Dari ketiga inverse fungsi tersebut, tentukanlah mana yang merupakan fungsi. Gambar pertama fungsi atau bukan? Fungsi. Gambar pertama itu adalah fungsi karena bijektif. Gambar yang kedua fungsi atau bukan? Bukan. Ya, benar, bukan. Gambar yang kedua itu bukan fungsi karena Bukan. ya, itu adalah fungsi injektif, di mana domainnya atau daerah asalnya ada yang tidak memiliki daerah hasil. Yang ketiga, fungsi atau bukan? Fungsi. Yakin? Fungsi? Bukan. Bukan, karena Tidak memiliki. ada daerah hasil tetapi memiliki dua ya, range-nya. Jadi sudah paham ya? Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa inverse suatu fungsi itu belum tentu merupakan fungsi, tetapi dapat berupa relasi. Ada yang ingat relasi itu apa? Hubungan antara anggota atau suatu himpunan dengan himpunan lain, minimal 2 himpunan. Fungsi inverse G dan H bukan suatu fungsi, melainkan hanya relasi biasa. Inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Fungsi inverse F merupakan suatu fungsi inverse. Berdasarkan kesimpulan di atas, kita dapat menemukan suatu sifat fungsi F A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse B ke A jika dan hanya jika merupakan fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Fungsi f, df ke rf adalah fungsi bijektif jika y-nya adalah anggota rf, merupakan peta dari x anggota domain f. Maka hubungan antara y dengan fx didefinisikan dengan y sama dengan fx. Jika f inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f, maka untuk setiap x anggota rf adalah peta dari y anggota df. Hubungan antara X dengan F inverse Y didefinisikan dengan rumus X sama dengan F inverse Y. Rumusnya
Sudah paham ya sampai sini? Sudah. Jika sudah, kalian kerjakan masalah 3.6. Nanti salah satu bisa mengerjakan di depan. 2 anak. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya tunggu 3 menit ya. Ya. Kerjakan. Ada yang sudah? Jika sudah, kerjakan di depan. Silakan. Silakan Mbak Vera. Ya, ini sudah benar. Masalah 3.6. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x plus 20.000. Dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Kita tulis fungsinya, lalu dikalkulasi atau dikomputasi menjadi Y. F inverse Y itu adalah Y min 20.000 per 500. Kalau F inverse X nya berapa? Variabelnya X. Jadi X min 20.000 per 500. Inverse X nya sama dengan X min 20.000 per 500 atau 1 per 500 X min 20.000. Sampai sini sudah paham? Paham. Ya. Kerjakan yang B, silakan salah satu maju ke depan. Oh. Silakan.
Pertanyaannya yang B, jika dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta, maka banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut ada berapa orang? F inverse-nya tadi X min 20.000 per 500. Jadi X-nya dimasukkan 5 juta sama dengan 5 juta dikurangi 20.000. Hasilnya 4.980.000 per 500. Jadi 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut sebanyak 9.960 orang. Sudah paham ya? Jika sudah paham, kita memperoleh sifat yang pertama dari fungsi inverse. Misalkan F inverse adalah fungsi inverse F untuk setiap X anggota DF dan Y anggota RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Kalian lihat soalnya, diketahui fungsi F dengan Fx sama dengan 5x plus 7. Kalian tentukan fungsi inverse-nya. Fx sama dengan 5x plus 7. Ini karena Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 5x plus 7. X sama dengan Y min 7 per 5. Inverse-nya. Karena X sama dengan F inverse Y, maka F inverse Y sama dengan Y min 7 sama dengan 5. Ini sama seperti F inverse Y. F inverse Y nya sama dengan Y min 7 per 5. Karena F inverse Y min 7 per 5, maka F inverse X nya Y min 7 per 5 atau 1/5 Y X min 7. Jadi fungsi inverse dari Fx sama dengan 5x plus 7 adalah 1/5 X min 7. Sudah paham ya? Oke. Sifat-sifat yang berlaku pada inverse fungsi. Tadi yang pertama, misalkan F inverse adalah fungsi inverse X untuk setiap X anggota DF dan Y anggota RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Yang kedua, misalkan F sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal DF dan daerah hasil RF, sedangkan identitas X sama dengan X, dan fungsi F inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika F bundaran F inverse X sama dengan identitas X. Untuk setiap X anggota DF dan F inverse bundaran Fx sama dengan X atau sama dengan identitas X untuk setiap X anggota dari RF. Sudah paham semua? Kita dapat menyimpulkan apa definisi dari fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, kalian ubah dulu bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Yang kedua,
rumuskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y sama dengan FY. F inverse Y sama dengan FY. Yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse Y. F inverse X, ini rumusnya. Jika kalian ubah terlebih dahulu variabelnya. Ada rumus khusus untuk mencari fungsi inverse. Ini bisa kalian gunakan pada saat mengerjakan ujian supaya lebih cepat. Ada 5. Saya tuliskan dulu ya. Ini rumus khusus untuk mencari inverse. Yang pertama, daerah asalnya fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Dan fungsi inverse-nya f inverse x sama dengan x min b per a, jika a di mana a tidak boleh 0. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d, di mana x tidak boleh sama dengan b per c. Fungsi inverse-nya, fungsi inverse x sama dengan min dx min b per cx min a, di mana x tidak boleh sama dengan a per c. Yang tiga, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Fungsi inverse-nya, fungsi inverse x sama dengan min b dengan penjumlahan akar b kuadrat min 4a c min x per 2a. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu adalah rumus khusus untuk mencari inverse. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak,
Cukup di sini ya kita belajar matematikanya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang kalian kerjakan di rumah tadi untuk minggu depan dan membahas ukuran sudut, derajat, dan radian di trigonometri. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin keluar rumah, kalian tetap memakai masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer, dan kalian hindari kerumunan. Ya. Ya. Ya, sudah, kalian boleh pulang. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya.